Awalnya sih lancar-lancar saja, tapi ketika ada pandemi COVID 2020 kalau nggak salah waktu itu yang membuat kami agak miring-miring. Ya kan? Dari kami sempat menanggung hutang, beban tanggungan itu cukup besar, ya kan? Kurang lebih 8 miliar. Ya yang jelas namanya kita punya beban hutang. Ya kan? Selain beban hutang, kami harus memanage biaya operasional perusahaan, ya, termasuk itu angsuran, gaji karyawan, pajak, terus maintenance, perawatan kendaraan dan lain-lain. Ya, boleh dikatakan malamnya gelisah, ya kan? Siangnya terhinakan, itu bahasa-bahasa yang cukup sederhana tapi nancep di hati. Kami tidak bisa tidur, bahkan ada tersulut emosi terkadang. Dan disinilah mungkin keberkahan itu tidak ada. Emosi karena tekanan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim MMC. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Totok Sumardiono. Terus ini di sebelah saya adalah anak saya, Reza Hardian Ramadan. Kami sampaikan di sini bahwasanya kami bergerak di bidang usaha transportasi tambang. Artinya menyediakan sarana transportasi, tidak menambang. Itu seperti bis, ya kan? Terus Triton, Pajero, Elf, ya kan? Dan juga ada ambulan juga. Jadi ada di beberapa tempat, baik ada yang di set kami di daerah Batu Kajang, Kabupaten Pasir, ada juga yang di PT Brokol, di Bro, di Samarinda, dan di daerah Bontang. Disinilah dalam perjalanannya kami udah kurang lebih 24 tahun menggeluti bidang usaha ini. Tapi awalnya sih lancar-lancar saja, tapi ketika ada pandemi COVID 2020 kalau nggak salah waktu itu yang membuat kami agak miring-miring. Ya kan? Dari kami sempat menanggung hutang, beban tanggungan itu cukup besar, ya, kurang lebih 8 miliar. Tapi alhamdulillah dalam perjalanannya dari hasil bisnis itu juga kami kumpulkan untuk bisa saling menutup, sehingga sekarang tersisa sekitar kurang lebih 2,5 M. Ya yang jelas namanya kita punya beban hutang, ya kan? Selain beban hutang, kami harus memanage biaya operasional perusahaan, ya, termasuk itu angsuran, gaji karyawan, pajak, terus maintenance, perawatan kendaraan dan lain-lain. Ya, boleh dikatakan malamnya gelisah, ya kan? Siangnya terhinakan, itu bahasa-bahasa yang cukup sederhana tapi nancep di hati. Kami tidak bisa tidur, bahkan ada tersulut emosi terkadang. Dan disinilah mungkin keberkahan itu tidak ada. Ya, emosi karena tekanan utang tadi. Ya benar, itu benar. Kan riba itu kan azabnya dunia akhirat, ya. Dunianya dapatnya di situ, kayak harmonis kurang, waktu kurang, terus tuh kayak makan bareng tuh juga jarang. Ya terus emosian, lebih sering ada masalah, marah. Kan namanya tekan utang, ya. Saya sebagai anak ngerti aja, oh lagi itu ada masalah, jadi saking terbiasa sudah kan, karena memang sedikit, memang kalau ada tekanan tuh nggak bisa diganggu lah. Tapi ya kayak gitulah keadaannya, kenikmatan ketenangan tuh dicabut sementara, mau lo sampai sadar kan. Ya, jadi memang itu juga saya rasakan, Mas. Artinya harmonisasi di keluarga, ya. Reza sih sudah punya rumah sendiri, ya. Dia anak saya pertama dan dia sudah berkeluarga, anak satu. Dia punya adik perempuan, udah nikah juga, anaknya satu juga.
Jadi jarang kumpul makan bersama, ya kan? Ya, karena kesibukan dan itu tadi dinamika pekerjaan. Ya mudah-mudahan ke depan ini kita akan coba perbaiki semua lini. Ya kan? Kita akan dengan segala daya upaya saya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diridhoi Allah, dan saya yakin ya, kalau kita istiqomah, insya Allah Allah juga akan. Dan saya yakin ini juga doa-doa saya karena Allah saya bisa hadir di sini. Gitu. Ya, mudah-mudahan sebaik untuk keluarga saya nanti, ya, maupun untuk dalam hadis itu kalau nggak salah riwayat Ahmad itu hidup yang paling berguna itu adalah ketika kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, orang lain, ya, selain keluarga. Jadi itu juga harapan saya. Mudah-mudahan saya bisa untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga, dunia akhirat, ya, begitu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Saya yakin, insya Allah, sekali lagi karena ridho Allah, melalui MMC, ya, MTR Miliarder Club ini, mudah-mudahan bisa terwujud semuanya. Saya datang ke Bogor sini dalam rangka mengikuti PBTR yang mana telah direkomendasikan, yang awalnya kita melihat di YouTube dan rekam terus ditindaklanjuti oleh Mas Helmi pelaku upline-nya untuk lebih untuk bisa mengikuti acara PBTR ini. Kami sangat tertarik karena di PBTR ini membuat kami penasaran, dengan kiat-kiat yang syariah tanpa riba. Akhirnya kami berusaha untuk ikut. Nah, di sini kami sangat berterima kasih, sangat bangga mengikuti PBTR ini. Platform bisnis tanpa riba yang ternyata luar biasa ilmunya, yang membuat kami punya semangat baru, punya keinginan bangkit kembali. Dan ini kehadiran anak saya, kenapa saya ikutkan, karena saya sendiri sudah tua, era berikutnya adalah masanya anak saya. Mudah-mudahan anak saya juga bisa lebih menggeluti bidang-bidang bisnis, tidak harus transportasi saja, tapi mungkin bidang-bidang yang lain, tapi yang benar-benar syar'i tanpa riba. Ternyata ada kiat-kiatnya. Ya. Nah, tadi selama beberapa hari ini kami ikuti, ternyata sangat-sangat luar biasa dan jelas, ya kan? Dalil-dalilnya, aturan-aturannya, bagaimana itu, ya kan? Bagaimana kita bermitra dengan bank, bermitra dengan leasing dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu nanti sesuai dengan para fasilitator, para coach kami, para pelatih kami, instruktur kami yang sudah menunjukkan keberhasilannya, dan ternyata tidak 1-2 orang dan ribuan orang ternyata. Ya, bukan kaleng-kaleng, ya kan? Artinya bukan kaleng-kaleng karena saya lihat contohnya tadi si Pak Tri sampai 100 miliar tidak sampai 1 tahun lebih aja, kurang lebih ya, sudah lunas, tuntas, dan itu syar'i, itu luar biasa. Dan juga ada Pak Mulyono dan segala macam yang hutangnya puluhan miliar. Nah, mudah-mudahan kami berharap beban yang kami tanggung pun juga yang tinggal 1 titik ini segera selesai tuntas. Mungkin mudah-mudahan tidak sampai setahun, itu harapan kami. Ya. Jadi mohon doa restunya, itu yang membuat kami bangga dan kami seperti saudara. Meskipun kita ketemu dari berbagai penjuru, ya, ada yang dari Jambi, ada yang dari Pontianak, Kalimantan Barat, dari Papua, ya kan? Saya sendiri dari Kalimantan Timur, dari Jawa juga banyak. Ini ada ikatan hubungan persaudaraan kekeluargaan yang kuat. Ini yang kami membuat bangga. Ya lewat MMC ini yang itu MTR Miliarder Club, ya ini sesuai lah dengan namanya, ya, Miliarder Club, yang artinya mungkin orang-orang yang punya hutang miliaran tuntas dengan syar'i, dengan kekuatan dan petunjuk dari Allah SWT, karena ini campur tangan Allah. Itu mudah-mudahan bisa terwujud. Perasaan senang banget. Sebetulnya udah lama juga
ngelihat kan bapak berjuang sendiri. Tapi alhamdulillahnya dengan ikut ini udah terbuka, bisa tahu udah itu salah gitu. Salah, udah nggak benar kalau misalnya kita ngikut nafsu terus kan. Dan di sini mempelajari yang paling nancep banget di bagian niat, intention. Kita kalau memang niat kita emang gimana pun kita punya ilmu, skill apa, kalau niatnya salah ya salah, jalannya ke itu sih. Sama senang bisa gabung. Dan juga menambahkan yang luar biasa, saya bukan memuji ya, dari beberapa kegiatan hal yang seperti ini saya sering ikutin, tapi ini benar-benar luar biasa para coachnya dengan ilmunya yang sangat-sangat luar biasa, dan itu berdasarkan dalil-dalil baik itu hadis Rasulullah maupun firman Allah, itu jelas. Ada yang sangat menyentuh bahwa kita ini adalah makhluk Allah, ya kan? Kalau televisi atau alat elektronik ada buku panduannya, ya kan? Kalau kita nggak sesuai buku panduan pasti akan rusak TV itu, ya kan? Nah, namun demikian kalau yang menyentuh kami, kita ini makhluknya Allah, campur tangan Allah yang kadang lupa bersyukur. Kenapa kita sudah dikasih buku panduan Al-Quran, kok kita lawan, kita tinggalkan? Ya mungkin karena kita masih sering terkontaminasi pergaulan, entertain dan segala macam, ataupun hal-hal maksiat. Ini yang perlu kita harus komitmen dan istiqomah. Mudah-mudahan melalui MMC, MTR Miliarder Club ini, dan melalui BBTR, dan bahkan ini rencana ada lagi TBE, program-program yang sangat luar biasa, kami bisa mengikuti, sehingga selain di kami sekeluarga, bermanfaat juga untuk orang lain. Ini yang kami inginkan, ya kan? Jadi bisa untuk orang banyak sesuai dengan intention tadi, niat dorongan kita. Jadi tidak hanya untuk keluarga, kesuksesan untuk, tapi juga untuk orang banyak, dan juga dalam tanda kutip dunia akhirat. Jadi yang jelas kami ketika datang ke sini dan sekarang sudah sangat berbeda. Saya lebih confident, lebih percaya diri, ya kan? Karena sudah ada teknik-tekniknya, ya kan? Bagaimana cara penyelesaiannya. Ya kan? Ya ini yang mahal. Jadi kalau bicara masalah biaya itu relatif ya. Dengan biaya yang kita keluarkan ya memang ini tidak kaleng-kaleng, dan ini cukup membuat kami bangga. Ya kan? Nggak masalah biaya, terkait masalah biaya. Karena kalau kita dengan awalnya kok mahal ini kan, tapi ternyata setelah kita ikuti, kita jalani, ternyata ilmunya itu memang sepadan lah. Apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita raih nantinya itu insya Allah malah mungkin jauh dari itu. Artinya sesuai saja. Gitu. Intinya kami bangga dan kami senang bisa punya saudara-saudara lagi, keluarga yang baru di MMC ini. Kan sebelumnya sebetulnya saya ini sudah punya bisnis kecil, UMKM, kayak kedai kopi, kayak gitu. Ya memang dari awal memang udah nggak mau bersentuhan, udah tahu sejak lama sebetulnya kalau riba. Udah dari 8 tahun lalu udah tahu. Ya memang nyampaikan ke bapak memang belum masuk aja. Bersyukurnya di sini ada momentum ini yang bisa ngebuka lah semuanya. Alhamdulillah. Itu mendalami bisnis saja lagi. Hari keempat ya, bisnis lebih itu awal kan asal buka aja tuh, bisnis kopi asal buka, nggak tahu ITM apa, taunya pasarnya anak muda, ya udah anak muda aja, nggak ditargetin spesifik, lebih cuman kesini anak mudanya gini, daya belinya anak-anak jajan gitu. Pas sudah dapat ada value juga nggak mikir juga, nggak tahu tuh value-nya, yang penting enak aja, enak murah. Itu standar kan kalau buka bisnis itu. Ya, itu. Dengan ilmu yang kamu terima di. Iya belum kan baru sampai value. Nah terus di sistem. Nah di sistem ini kan kecolongan juga kan, kemarin nggak ngerti sistem. Percaya aja. Ya sirkah mudharabah itu sebetulnya bagi hasil tuh. Cuman masih ada yang fasad ternyata akadnya waktu sudahnya, karena nggak boleh menerima modal di pembagian hasil tuh kan. Tapi udah nggak lagi.
tapi ditipu tuh, orangnya hilang. Nah gitu, orangnya hilang. Nah ternyata di situ permasalahannya di sistem, nggak punya sistem. Nah, kan di people kenanya deh. Nah, di people ternyata waktu proses nyari people, nyari orang juga salah-salahan. Ya cuman ngasih syarat gini aja, kayak sholat 5 waktu wajib ya. Itu terus nggak boleh pacaran, nggak boleh ngerokok. Kalau mau kerjasama, itu doang tuh, gitu doang. Tapi kan ternyata di belakang diam-diam. Ternyata dilanggar. Padahal udah bahasanya kan kalau sudah akad kan saksinya Allah tuh. Tapi dilanggar ya udah itu. Tapi belajar ternyata di sistemnya, cara merekrutnya juga salah, nggak punya value, ITM juga nggak ada, betul-betul observasi di otak doang. Itu lebih belajar di situ. Nanti lebih mendalami lagi sih. Oke, untuk closing statement saya sekali lagi mudah-mudahan kehadiran saya bersama saya dan semua yang hadir mengikuti PBTR di MMC ini bisa berhasil seperti pendahulu-pendahulu yang sudah sukses 100 miliar sekian ratus miliar lunas ya kan? Dan bangkit usahanya dengan tanpa utang. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan kami semua bisa meniru seperti itu. Nah, itu terus yang berikutnya, yang kedua, kami mengajak untuk tadi saya ulang lagi untuk para seluruh saudara, keluarga, kerabat, sahabat kalau bisa bergabung di MMC ini. Semuanya sehat dan sukses dunia akhirat. Intinya. Oke, terima kasih. Jadi itulah yang testimoni kami. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa sehat, sukses selalu, ya kan? Kesempurnaan adalah milik Allah. Kami belum sempurna. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.